Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Oktavi Ramadhani dengan NIM akhir 1049. Di sini saya akan menceritakan tentang legenda Gunung Semeru. Simak kisahnya ya. Gunung Semeru merupakan gunung tertinggi di Pulau Jawa dengan puncaknya 3.676 meter dari permukaan laut. Gunung ini termasuk gunung berapi tertinggi ketiga di Indonesia. Nah, Gunung Semeru ini terbentuk akibat subduksi Indo-Australia ke bawah lempeng Sunda. Gunung Semeru ini terletak di dalam dua wilayah, yaitu Kabupaten Malang dan Kabupaten Lumajang. Menurut kepercayaan masyarakat Pulau Jawa, pada zaman dahulu Pulau Jawa sering berguncang. Gempa hampir terjadi setiap waktu. Namun pada saat itu Pulau Jawa masih belum ada penghuninya, sehingga tidak ada korban jiwa. Melihat keadaan Pulau Jawa, para dewa merasa sangat prihatin. Jika keadaan tersebut dibiarkan, Pulau Jawa selamanya tidak akan dihuni oleh manusia. Oleh karena itu, para dewa berbondong-bondong menghadap Batara Guru yang menjadi pimpinan mereka untuk melaporkan kalau tanah Pulau Jawa itu masih sering berguncang, sehingga kalau nggak segera diatasi, pulau itu selamanya tidak akan ditempati. Mendengar laporan itu, Batara Guru terus memikirkan solusi untuk mengatasi masalah tersebut. Nah, setelah beberapa hari merenung, akhirnya Batara Guru membuat keputusan. Satu-satunya cara untuk membuat Pulau Jawa kokoh dan tidak berguncang adalah dengan memberinya pasak yang ada di India, tepatnya di Jambi Dipa. Potonglah Gunung Mandara separuhnya dan ambillah puncak Mahameru untuk dijadikan pasak Pulau Jawa, ujar Batara Guru. Mohon ampun Tuan, Gunung Mandaran itu sangat tinggi, puncaknya yang bernama Mahameru sampai menyentuh langit. Jadi meskipun diambil separuhnya, tetap saja sangat besar dan terlalu berat untuk diangkat dan dipindahkan. Mana mungkin di antara kami ada yang mampu melaksanakan tugas tersebut, ujar Batara Bayu. Sebesar dan seberat apapun suatu pekerjaan akan menjadi lebih mudah dan terasa lebih ringan bila dikerjakan bersama-sama. Itu sebabnya kalian harus berangkat bersama-sama dan bergotong royong untuk menyelesaikan pekerjaan ini, perintah Batara Guru. Tanpa menunggu waktu lebih lama lagi, berangkatlah para dewa ke negeri India yang bernama Jambi Dipa. Mereka bahu-membahu memotong Gunung Mandaran menjadi dua. Akhirnya mereka berhasil mengambil puncak Mahameru, dan sekarang saatnya mereka membagi tugas untuk membawanya ke Pulau Jawa. Mula-mula Batara Brahma yang mengubah dirinya menjadi kura-kura raksasa. Kura-kura yang besarnya tiada terkira itu dijadikan alas untuk meletakkan puncak Mahameru. Kemudian Batara Bayu, sang dewa yang memiliki kekuatan mengangkat Mahameru dengan dibantu dewa lainnya dan meletakkannya di punggung kura-kura. Setelah itu, Batara Wisnu mengubah dirinya menjadi naga raksasa yang panjangnya tidak terjangkau mata. Naga raksasa itu membelit Mahameru agar tidak sampai terjatuh selama perjalanan. Nah, ketika semuanya telah siap, Mahameru pun dibawa terbang menuju Pulau Jawa. Pekerjaan yang sangat berat dan sulit, namun berkat kerja keras dan kerjasama para dewa, Mahameru akhirnya sampai di Pulau Jawa. Begitu gunung diletakkan di atas tanah, dari puncaknya itu mengalir air yang sangat jernih. Para dewa yang baru menempuh perjalanan yang sangat panjang segera melepas dahaga dengan mengambil air tersebut. Mereka tidak sadar bahwa air itu sebenarnya adalah air yang mengandung bisa atau beracun kalakuta yang mematikan. Sesaat setelah meminumnya, para dewa itu menemui ajal. Tidak beberapa kemudian, Batara Guru datang untuk melihat hasil pekerjaan para dewa. Betapa terkejutnya Batara Guru mengetahui bahwa anak buahnya sudah terbujur kaku tidak bernyawa lagi. Kenapa semua dewa mati? Siapa yang telah membunuhnya? Kata Batara Guru. Sambil melihat keadaan di sekelilingnya, Batara Guru mencurigai air yang mengalir dari puncak Mahamerulah yang menjadi penyebab kematian para dewa. Dan untuk membuktikannya, Batara Guru meneguk air yang berbisa dan beracun kalakuta itu. Ternyata benar, begitu masuk ke dalam tenggorokannya, leher Batara Guru memuntahkannya. Namun sudah terlambat, meski berhasil dimuntahkan, leher Batara Guru sudah terbakar dan tak bisa disembuhkan. Sehingga pada leher Batara Guru terdapat tanda hitam yang tidak dapat dihilangkan. Sejak saat itu, Batara Guru mendapat sebutan Nilakanta, yang artinya leher hitam.
Ganas sekali racun Mahameru ini, pantas bila para dewa langsung menemui ajal begitu meminumnya, kata Batara Guru. Kemudian mereka melanjutkan misinya, yaitu menjatuhkan gunung tersebut ke sisi barat Pulau Jawa. Potongan utama yang diletakkan di ujung barat membentuk sebuah gunung yang diberi nama Pawitra, yang kini dikenal dengan Gunung Pananggungan, dan bagian utama dari Gunung Meru yang berada di ujung timur sekarang dikenal dengan nama Gunung Semeru. Meru dikenal dengan Gunung Suci yang memiliki arti nama dari bahasa Sanskerta, yaitu Meru Agung, yang artinya pusat dari alam semesta, baik secara fisik maupun spiritual. Semeru juga diartikan sebagai lingga acala, yang artinya sesuatu yang tidak bergerak dan bukan sesuatu yang diciptakan oleh manusia. Nama acala sendiri artinya gunung atau karang. Legenda dan misteri yang menyelimuti gunung ini adalah sebuah gapura gaib yang hanya bisa dilihat oleh orang-orang yang punya ilmu gaib. Gapura itu dijaga oleh sebuah arca yang saat itu disebut Arcapodo. Arcapodo adalah arca perwujudan dari dewa Kala dan Anakula, yang mana dewa tersebut mempunyai tugas untuk menjaga gerbang gapura candi. Tidak hanya bagian timur, selatan, dan utara juga dijaga oleh beberapa dewa, diantaranya Dewa Agasti dan Dewa Gana, serta Dewa Gauri. Jadi para dewa itulah yang menjaga gapura menuju puncak Mahameru, tempat tersuci. Nah, sekali lagi Gunung Semeru atau puncak Mahameru ini adalah gunung suci. Jadi jika kita berencana untuk mendaki Gunung Semeru, diharapkan bisa menjaga sikap, omongan, dan kelestarian alam, serta tidak membuang sampah sembarangan. Begitulah kisah singkat akan sejarah dan legenda Gunung Semeru. Cerita ini memberikan pelajaran kepada kita semua bahwa seberat dan sesulit apapun tugas, bila dikerjakan secara bersama-sama atau bergotong royong akan terasa lebih ringan dan lebih mudah terselesaikan.